Tidak kusangka, aku hampir mati. Aku belum temukan anakku. Kau ngomong apa? Kita pasti akan temukan Chen. Tenanglah, dokter bilang kau sakit karena rindu. Nggak apa-apa. Ya, jangan dipikirkan, dia mungkin sudah mati. Mubai. Kakek Wijaya, aku temukan Chen Wijaya. Dia di mana? Ditemukan di wilayah keluarga Suryadi. Kamu bisa tanya ke keluarga Suryadi. Keluarga Suryadi. Keluarga kelas 2 di kota Samudra Gunung. Mereka hidup dari uluran tangan keluarga Wijaya. Apa dia baik-baik saja? Chen Wijaya adalah putra sulungmu. Bagaimana kau tega membiarkannya terlantar? Saat Chen Wijaya lahir, di lengannya ada tanda lahir ular berbisa. Kakeknya berpikir tanda lahir ini akan bawa sial bagi keluarga. Lalu dia dibuang. Karena marah, aku tinggalkan ibu kota Nusantara. Lalu aku datang ke kota Samudra Gunung. Nona Guyu, aku rela berikan segalanya untuk menebus anakku. Kakek Wijaya, jangan lupa pertunangan Chen Wijaya dengan nona kami. Nona Guyu, tenanglah. Asalkan Chen Wijaya ditemukan, aku pasti buat dia menepati pertunangan. Guolin. Kita akan segera bertemu anak kita. Siapkan mobil. Bu, ada apa? Kamu sampah pergi kemana? Bertahun-tahun numpang di keluarga kami hari ini akhirnya bisa berguna. Ini benar-benar seperti memelihara anjing akhirnya bisa dipakai juga. Bu, sebenarnya ada apa? Chandra mabuk dan menabrak orang sampai mati. Kamu gantikan dia untuk dipenjara. Apa? Kamu tulis sialan, kakakku belum jelas bilang, biar si pengecut sepertimu gantikan aku masuk penjara. Kenapa harus aku? Hanya kamu yang bisa. Beberapa hari lagi Istana Naga Putih akan mengadakan pesta konglomerat 10 tahun sekali. Semua konglomerat akan memberikan upeti. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mendekatkan hubungan dengan Istana Naga Putih. Chandra akan mewakili keluarga Suryadi, dia tidak boleh kenapa-napa. Chandra adalah pemimpin masa depan keluarga Suryadi. Hidupnya tidak boleh punya noda, jadi harus kamu yang pergi. Coba saja kau melotot lagi padaku, sialan. Hari ini waktunya kau bayar hutang. Kamu harus pergi, suka atau tidak. Tidak mau juga harus pergi. Mimpimu, kau sendiri yang berbuat dosa. Kenapa harus aku yang bayar? Karena kamu tidak mau, terpaksa pakai cara keras. Rizky, gantikan dia untuk hukuman. Anggap saja kau berbuat sedikit untuk keluarga Suryadi. Wina, kita sudah lama suami istri. Kau juga perlakukan aku seperti ini? Omong kosong, kau pikir kau siapa? Wina sudah menikah denganmu bertahun-tahun. Itu sudah terlalu murah untukmu. Hari ini kalau kamu tidak mau, aku akan menguliti kamu. Tanda tangani. Mulai sekarang antara kita tidak ada hubungan apapun. Surat perjanjian cerai kamu ingin menceraikan aku? Benar, kamu seorang pecundang bertahun-tahun numpang di keluarga kami, mana pantas dengan aku. Kamu, Cepat tanda tangani, sialan. Lalu gantikan aku masuk penjara dengan patuh. Kalau tidak, mereka akan membuatmu menandatangani. Baik sekali. ini karena kalian memaksaku. Aku Rizky. Mulai sekarang dengan keluarga Suryadi. Tidak ada hubungan lagi. Siapa suruh kau pergi, sial? Hajar dia. Kuharap kalian tidak menyesal. Dia pergi. Siapa yang gantikan aku masuk penjara? Tenang saja, pasti dia akan memohon-mohon untuk kembali. Salam hormat Tuan Istana. Kalian semua bangunlah. Tuan Istana akhirnya kembali. Setelah bertahun-tahun, Tuan Istana kembali lagi. Entah bagaimana hidup Anda selama ini. Dahulu, kakek Suryadi menyelamatkanku. Untuk membalas budinya, aku jadi menantu Suryadi bertahun-tahun. Sembunyi nama, dukung mereka diam-diam. Selama ini juga baik. Kalau begitu, aku lega. Tapi hubunganku dengan Suryadi sudah berakhir. Tak ada hubungan lagi. Kembali ke Istana Naga Putih. Selamat datang Tuan Istana. Selamat datang, Tuan Istana. Selamat datang, Tuan Istana. Tuan Istana, lusa ada pesta keluarga kaya 10 tahun sekali. Semua keluarga kaya akan persembahkan ke Istana Naga Putih. Anda mau hadir? Pesta keluarga kaya?
Pernah dengar dari Suryadi? Mohon Tuan hadir di pesta keluarga kaya. Semua keluarga kaya Samudra Gunung didukung Istana Naga Putih kita. Sangat hormat dan kagum pada Tuan, terutama Wijaya. Berkat dukungan Istana Naga Putih, keluarga Wijaya akhirnya menjadi keluarga terkaya nomor 1 di Samudra Gunung. Lebih dari sekali ingin kunjungi Anda. Wijaya ternyata semarga denganku. Beruntung semarga dengan Tuan. Baik, aku akan pergi. Namun sebelum itu, aku harus pergi lagi ke Suryadi. Cepat banget balik, pengecut banget sih. Buat apa kamu balik? Aku cuman ambil barangku. Keluarga Suryadi nggak terima kamu. Enyahlah. Kamu. Chandra, aku nasihatin kamu ya, jangan macam-macam. Kakakku di mana? Sekarang sudah jadi istri Mas Surya. Keluarga Prasetyo? Di kota Samudra Gunung adalah keluarga besar kedua setelah klan Wijaya. Ini juga karena Mas Surya turun tangan, membebaskanku dari penjara. Keluarga Prasetyo ya, satu kata dariku. Bisa menghancurkannya. Kamu habis, yang di atas pasti dengar. Siapa yang dengar? Aku. Siapa kamu? Keluarga kedua di kota Samudra Gunung, putra tunggal keluarga Prasetyo Surya. Kamu itu siapa, Sial? Penampilanmu miskin banget, gak punya duit. Miskin banget, mana mungkin Wulan mau sama kamu? Panggil? Chandra, kamu kenapa sih? Kamu balik lagi mau apa? Wulan, gak nyangka baru aku pergi, kamu sudah dekat dengan keluarga Prasetyo. Kalau dulu kakekku tidak memaksaku menikah denganmu, kamu bisa masuk ke keluarga Suryadi. Mas Surya, kami sekarang sudah menjalin hubungan dengan Istana Naga Putih. Sebentar lagi bawa keluarga Suryadi meraih sukses besar. Yang bisa Mas Surya berikan padaku, gak akan bisa kamu berikan seumur hidup. Baik. Karena kalian ingin dekat dengan Istana Naga Putih, maka aku beri kalian nasihat, kalian tak akan pernah dekat dengan Istana Naga Putih. Aku yang bilang. Kamu pikir kamu siapa? Berani juga bicara besar. Kisam istri kamu sudah aku coba. Basah banget. Aku dan Susi sudah tidak ada hubungan sama sekali. Kalian keluarga Prasetyo, bersiaplah untuk binasa. Bangsat, gua bunuh lo, serbu. Kita putus hubungan? Teman lama, bertemu lagi. Kalian persiapkan pesta besar dengan baik. Kita bertemu di pesta besar. Kisem, kau pasti marah karena aku gagal menyelamatkanmu dulu. Asalkan kau mau memaafkanku, aku mau lakukan apa saja. Ayo. Pak Ki, Anda kan sibuk sekali. Saya sudah janjian berkali-kali, tapi nggak pernah ketemu. Nggak nyangka hari ini Anda datang sendiri. Tak usah basa-basi. Saya kesini mau tanya kabar Ki Chen. Dia muncul di wilayahmu. Pak Ki, Anda kenal dia? Kenal. Mungkin kalau dia berdiri di depan saya belum tentu bisa mengenalinya. Pak Ki, jadi hubungan Anda dengannya baik? Atau hubungan kami sangat buruk? Ternyata hubungan Anda dengannya seperti itu. Pak Ki, tenang saja. Anak nakal itu kami sudah menghajarnya habis-habisan. Apa yang kalian lakukan padanya? Terus terang, Ki Chen di keluarga Suryadi tinggal sebagai suami istri selama 5 tahun. 5 tahun ini kami buat dia menderita. Pak Ki, Anda tidak tahu, sejak dia tinggal di rumah kami, semua kerjaan berat dan kotor dia sendiri yang ngerjain. Kami jadi nggak perlu pembantu. Kalau kerjaannya jelek, langsung dipukul. Puas, Pak Ki? Pak Ki, kalau Anda masih mau dengar, saya bisa ceritakan 100 cara menyiksa Ki Chen. Oh iya, contoh kemarin, saya tabrak orang. Seharusnya saya masuk penjara. Tapi saya berpikir, suruh Ki Chen gantikan saya. Saya bukan hanya terbebas dari hukuman penjara, tapi juga menyingkirkan sampah itu. 1 batu 2 burung. Sayangnya, sampah itu tidak mau. Dia tidak mau, kami paksa dia bercerai.
Dia sudah cerai? Sudah. Awalnya dia nggak mau, tapi kami paksa. Sampah itu keluar dari keluarga Suryadi, pasti hidupnya lebih sengsara dari mati. Dia nggak punya keahlian apa-apa, saya kira dia cuma bisa jadi pengemis. Mengemis? Iya, pasti cuma bisa mengemis. Selain mengemis, dia bisa apa lagi? Mengemis. Pak Wijaya, ada apa sebenarnya ini? Kami salah apa? Aku bilang sama kalian. Hanya karena apa yang kalian lakukan pada Kichen. Mulai sekarang jangan pernah berharap dapat bantuan dari keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya juga akan memblokir total keluarga Suryadi kalian. Jangan, Pak Wijaya, Pak Wijaya. Apa yang kami lakukan sampai membuatmu tidak senang? Beritahu kami jelasnya. Kamu tidak layak tahu. Katakan, kemana perginya Kichen dia? Dia baru saja keluar dari sini. Apa? Kemana perginya Kichen? Aku ingat. Kichen bilang dia akan menghadiri pesta para elit. Pesta para elit, Pak Wijaya? Apa hubunganmu dengan Kichen sebenarnya? Hubungan apa? Kalian harus pergi ke pesta para elit. Aku ingin kalian di pesta itu berlutut di depan Kichen di depan umum. Atas perbuatan kalian selama ini, minta maaf. Ki Guolin begitu marah. Pesta para elit. Kita pergi atau tidak? Ki Guolin menyuruh kita di pesta itu, berlutut di depan Kichen. Aku tidak mau dipermalukan seperti itu. Takut apa? Aku sudah muak. Keluarga Wijaya sudah seenaknya merendahkan aku. Mas Prasetyo kali ini di pesta akan merapat ke Tuan Istana Naga Putih. Aku mau lihat. Nanti dengan dukungan Tuan Istana Naga Putih, siapa yang sujud ke siapa. Bener banget. Kami anak buah Mas Prasetyo. Jika keluarga Prasetyo jadi nomor 1 di kota Samudra Gunung. Keluarga Wijaya. Mas Prasetyo, kamu dengar semua ucapan tadi kan? Takut apa? Aku sudah tahu celah keluarga Wijaya. Nanti kuadukan dia. Aku pasti buat Tuan Guolin di depan Tuan Istana Naga Putih jatuh terpleset parah. Baik. Aku sudah siapkan untuk Tuan Istana Naga Putih hadiah yang tak bisa dia tolak. Setelah aku dekat dengan Tuan Istana Naga Putih, kalian masih takut sama keluarga Wijaya? Bagus. Dengan ucapan Mas Prasetyo ini kami jadi lega. Wen. Lihat Wen, Mas Prasetyo tidak meremehkanmu. Gini aja. Secepatnya? Langsung laksanakan pernikahan kalian. Iya, Swen. Kamu kan sudah menikah 2 kali. Aku juga tidak meremehkanmu. Aku paling suka wanita yang sudah menikah 2 kali. Kalau begitu, setelah pesta besar kita langsung laksanakan pernikahan. Saat itu, keluarga Prasetyo sudah jadi keluarga nomor 1. Betapa bangganya. Mas Prasetyo, setelah keluarga Prasetyo jadi keluarga nomor 1, jangan lupakan kami ya. Tenang saja, aku si Prasetyo selalu menepati janji. Baik. Dengar ayah hampir menemukan Kichen. Anehnya tiba-tiba ada kakak baru. Peserta bagi harta warisan bertambah 1. Dan kau dengar apa yang ayah katakan? Dia akan mengerahkan segalanya untuk menebus Kichen. Kalau begitu, apa bagian kita? Jadi kita, jangan sampai Kichen ditemukan dia anak sulung. Pewaris pertama. Aku tidak akan membiarkannya kembali hidup. Sudah dapat? Sudah cari banyak jalan baru dapat. Iya kakak, kenapa kau masih hidup? Alangkah baiknya jika kau mati. Pasti jangan biarkan dia masuk. Dia benar-benar berani datang. Berhenti kau Kichen. Kau siapa lagi? Ki Mubai, keluarga terkemuka pertama di kota Samudra Gunung, putra sulung keluarga Wijaya. Orang keluarga Wijaya. Pesta besar hari ini yang bisa datang adalah keluarga-keluarga terkemuka. Kau dari keluarga terkemuka mana? Aku bukan dari keluarga terkemuka manapun. Kalau begitu, ini bukan tempat untukmu. Bukankah kau bilang orang keluarga Wijaya semua sangat mengagumiku? Begitukah cara mengagumi? Kusuruh kau pergi ke Tulia. Kau berani memukul kakakku, aku akan bertarung denganmu. Orang seret dia pergi. Kau berani menyentuhku, benar-benar mencari mati orang.
Hanya kalian yang bisa panggil orang ya? Apakah lebih banyak daripada anak buahku? Bagaimana? Sepertinya anak buahku lebih banyak darimu. Keluarga Wijaya, keluarga terkemuka pertama ini tidak perlu kau jadi lagi. Ki Chen, dasar pengemis. Kau sudah seharusnya mati, dasar hantu gentayangan. Apa yang dia katakan? Omong kosong Tuan, tidak perlu hiraukan, pesta besar akan segera dimulai. Tuan, masuk sajalah. Baik. Mubai, ada apa? Ayah, aku dan adikku dipukul orang. Apa? Di kota Samudra Gunung ini siapa yang berani menyentuh kalian? Iya. Katakanlah. Siapa yang berani menyentuh anakku, Ki Gualin? Benar-benar berani sekali. Itu seorang anak muda yang tidak tahu nyawa. Setelah memukulku, dia langsung masuk ke ruang pesta. Jaket kulitnya mudah dikenali. Berani menyentuh anakku, Ki Gualin. Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Acara besar ini akan segera dimulai. Kenapa Ki Guolin belum tiba? Sungguh besar gengsinya. Siapa suruh mereka keluarga teratas? Anakku. Sudah untuk Tuan Istana Naga Putih mempersiapkan hadiah istimewa. Lihat siapa yang bisa dekat dengan Tuan Istana. Acara besar akan segera dimulai. Kenapa Tuan Istana belum datang? Orang besar seperti ini pasti sangat sibuk. Belum pernah melihat Tuan Istana Naga Putih seperti apa rupanya. Hari ini akhirnya bisa bertemu. Kamu datang bagaimana? Aku terbang ke sini. Pergi. Aku tidak ingin semua orang tahu hubungan kita. Aku dan kamu, bukannya sudah tidak ada hubungan lagi? Kesempatan untukmu, cepat pergi. Kenapa aku ke sini? Kamu kesal sekali? Aku ingin kalian di acara ini bersujud di depan umum pada Ki Chen. Kamu terlalu membesarkan dirimu sendiri. Apa yang membuatku tidak tenang darimu? Pergi. Suruh kamu pergi. Kamu tuli atau bodoh? Tidak mengerti. Chen Xizhe. Tuan Chen, cepat usir dia keluar. Semua lihat. Orang ini bernama Ki Chen. Awalnya menantu di keluarga Suryadi. Menumpang hidup di keluarga Suryadi selama 5 tahun. Tidak berguna, hanya numpang hidup. Baru saja diceraikan oleh Wen Suryadi. Sekarang jadi anjing terlantar. Perlukah kamu mengatakan ini? Sekarang perempuan dia, Wen Suryadi, juga milikku. Dan dia hanya bisa melihat dengan rendah hati. Perasaan istri sendiri direbut orang lain bagaimana? Aku dan Suen sudah tidak ada hubungan lagi. Kamu kan sok hebat, kok sampai perempuanmu sendiri nggak bisa melindungi? Suen, ini orang yang kamu pilih, dia menjadikanmu alat pamer. Beberapa hari lalu kamu masih ngomong besar satu kata bisa hancurin keluarga Prasetyo kami. Orang tak bernama. Keluarga Prasetyo sekarang kota Samudra Gunung, keluarga kedua setelah Wijaya. Satu kata hancurin keluarga Prasetyo. Kamu kira kamu siapa? Dulu waktu kami main di jalanan, mereka masih belum bisa bedain kotoran. Nah, kamu sombong banget. Percaya nggak? Satu kata bikin kamu nggak bisa hidup di Samudra Gunung. Bahkan nggak layak ngelis. Kamu. Bahkan kamu, bahkan semua orang di sini tidak bisa menentukan nasibku. Sebaliknya, kalian semua di sini, tanpa terkecuali. Termasuk klan kalian, nasib keluarga, satu kata dariku bisa mengubahnya. Kurang ajar. Kamu kira kamu itu apa? Cuman dengan ucapanmu itu, hari ini jangan harap keluar hidup. Mau berkelahi? Coba lihat siapa yang kurang ajar berani pukul anakku. Kamu yang pukul. Siapa kau?
Miskin bau. Ini penguasa keluarga terkemuka nomor 1 di kota Samudra Gunung, ketua klan Wijaya. Apa kau buta? Kau kepala klan Wijaya? Jadi kau mengaku sudah memukul? Memukul? Lalu apa? Arogan, hari ini kau tak akan keluar hidup dari sini. Jangan sebut nama Chen di depan Guolin. Biar tak dikenali, biar saling bertengkar. Tentu. Pak Guolin menyuruhku menghajarnya. Kemari. Patahkan kakinya. Kalian berani? Kau ini makhluk apa? Kulihat kalian keluarga Prasetyo sudah bosan hidup, saatnya musnah. Kenapa? Sekarang sembarang orang begitu sombong. Kau pikir kau siapa? Kau mengganggu pesta besar klan Wijaya. Aku bisa tangkap kau sekarang, minta hadiah pada Tuan Istana. Kau tak mungkin berjasa. Kau bersalah. Ngeyel. Serang, tunggu. Berani ganggu Wijaya? Selama ini aku yang turun tangan. Kalian semua minggir. Kurang ajar Guolin, kau berani gerak sedikit? Kau siapa lagi? Biasanya teratai hitam yang berurusan denganmu kan? Kau? Kau ternyata kenal Tuan Teratai Hitam. Siapa Teratai Hitam? Tuan Teratai Hitam utusan Istana Naga Putih. Keluarga Wijaya berkat dukungan Tuan Teratai Hitam sampai pada posisi sekarang ini. Benar. Tanpa Tuan Teratai Hitam, juga tak ada keluarga Wijaya. Apa hubunganmu dengan Tuan Teratai Hitam? Teratai hitam bawahanku. Omong kosong, omong kosong. Tidak mungkin, mustahil. Tuan Teratai Hitam sangat terhormat. Yang bisa buatnya tunduk jadi bawahan hanyalah dia, Tuan Naga Putih yang Maha Agung. Kau? Apakah kau Tuan Istana Naga Putih yang tak pernah muncul? Berani kau ngomong sembarangan, aku tak berani lancang. Sudah kuduga. Kau tukang tipu yang suka pamer. Mana mungkin kau atasan Tuan Teratai Hitam? Mau panggil Teratai Hitam ke sini? Baik, jika kau bisa panggil Tuan Teratai Hitam, keluarga Wijaya tunduk padamu di depan umum. Jika kau gagal panggil, berani mengaku dari Istana Naga Putih, kau dan dia pasti mati. Kau dan dia sudah pasti celaka. Dua orang itu menghina. Aku hanya memberi mereka pelajaran ringan. Kalau ini saja kau tidak bisa terima, maka aku tidak segan menghajarmu lagi. Tuan Wijaya, dia bahkan berani menghajar Anda. Memang ada orang yang tidak menaruh hormat pada Anda, keluarga paling bergengsi ini? Karena kau berani meremehkan keluarga Wijayaku, dan berani memukul anakku, hari ini kau harus membayar. Guolin Wijaya, jangan lupa bagaimana keluarga Wijayamu bisa duduk di posisi keluarga nomor 1. Tentu aku tidak lupa. Selama ini aku sangat berterima kasih kepada Istana Naga Putih. Jika kau adalah orang Istana Naga Putih, biarkan Tuan Teratai menjadi saksi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Aku lihat Teratai datang. Bagaimana Tuan akan menghadapinya? Pergi, suruh Teratai segera datang ke sini. Tuan Wijaya, jangan terintimidasi olehnya. Tuan Teratai adalah orang terhormat, mana mungkin dia mau diperintah begitu saja. Katakanlah, bagaimana kau akan meminta maaf padaku? Jika aku tidak puas, hari ini kau tidak akan bisa keluar dari sini. Baru aku benar-benar minta maaf padamu. Sanggupkah kau menerimanya? Kau tahu tidak, menyinggung Tuan Wijaya sama saja bermusuhan dengan semua keluarga kaya di kota Samudra Gunung. Nak, kau segera minta maaf pada Tuan Wijaya. Kalau tidak, keluarga Hartonoku yang pertama tidak akan memaafkanmu. Cepat minta maaf pada Tuan Wijaya. Nak, berlutut minta maaf pada Tuan Wijaya. Kalian semua gemuk dan besar, berotak babi dan berperut buncit. Kalian sama sekali tidak layak menjadi bawahan Istana Naga Putih. Apa yang kau bicarakan? Anak muda, berani juga menghina Istana Naga Putih. Kau benar-benar mencari mati. Sebutkan namamu sebelum mati. Kalian tidak akan pernah tahu siapa aku. Prajurit, ikat anak muda ini untukku. Siapa berani? Baik. Baik, kalian. Kalian mau jadi musuhku? Sejak kau menghina semua keluarga kaya ini, kau sudah pasti mati. Kau sendiri yang menjerumuskan dirimu. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan orang lain. Nona Bai, Kichen sepertinya bertengkar dengan mereka. Ki Guolin tidak peduli? Ki Guolin tidak mengenali Kichen. Dia memimpin melawan Kichen. Ki Guolin ini benar-benar pikun. Sepertinya kau harus pergi. Bawa dia ke hotel untuk menemuiku. Baik. Ke keluarga Wijaya dulu.
Baik, Nona Guyu. Aku sangat menantikannya. Setelah Ki Guolin tahu Ki Chen putranya, apa ekspresinya? Sui Nan Suchan, kenapa kalian tidak ikut melawanku? Kau tidak ada hubungan dengan kami, jangan seret kami. Hanya kota Samudra Gunung, 28 keluarga kaya. Ayo! Hari ini aku akan membereskan kalian. Sombong. Tangkap dia. Siapa berani melawan? Tuan Helian, mengapa Anda datang? Tuan Helian, Kalian masih bengong? Cepat sembah utusan Istana Naga Putih, Tuan Helian. Sembah Tuan Helian. Tuan Helian, wanita ini mengaku orang Istana Naga Putih, menipu, merusak nama baik Istana Naga Putih. Jangan lepaskan dia. Chen Shize yang kau maksud ini? Ya, Tuan Helian, dia bilang Anda adalah bawahannya. Benar-benar kejahatan besar. Aku tangkap dia sekarang. Bawahan Helian memberi hormat, Tuan Honglian. Apa? Kau ternyata benar-benar anggota Istana Naga Putih. Tuan Teratai Hitam ternyata benar-benar bawahanmu. Ini mana mungkin? Kalian masih mau berkelahi? Berani kalian, keluarga Wijaya dan Prasetyo. Kalian cari mati? Tidak. Kalian masih bengong, cepat pergi, mundur. Semua yang tidak berkepentingan mundur semua. Semua keluarga, mulai hari ini kami Istana Naga Putih akan putuskan semua kerjasama dan dukungan dengan kalian. Semua sumber daya dan jalur diblokir. Tuan Teratai Hitam, kenapa ini? Kalian lupa wajah kalian yang tadi, kalian semua angkuh dan bodoh. Tuan Teratai Merah, kami tahu salah. Lagi pula kami tidak bermusuhan dengan Anda, tapi dengan pemuda di samping Anda. Justru karena kalian bermusuhan dengannya, inilah akibat yang pantas kalian terima. Kenapa? Tuan Teratai Merah pemuda ini pembohong. Jangan tertipu olehnya. Kau pantas mati karena ucapanmu tadi, kau tahu? Tuan Teratai Merah, karena Tuan lindungi dia, saya tak bisa bicara lagi. Saya dulu buta, tak kenal Tuan. Mohon maaf. Ya, Tuan Teratai Merah, mohon maaf, Tuan. Kalian pikir kalian pantas? Nyonya Honglian, keluarga kami berkat sumber daya Istana Naga Putih barulah bisa berkembang sampai sekarang. Nyonya Anda tiba-tiba mencabut kerjasama dan dukungan. Keluarga-keluarga kami akan hancur. Biarlah hancur, percuma juga. Kamu ini siapa, sialan? Kenapa Nyonya Honglian begitu melindungimu? Nyonya Honglian, saya bisa carikan Anda pria yang lebih banyak, pria yang lebih tinggi dan lebih tampan. Jauh lebih baik dari bocah ini. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Mulut busuk tak bisa berkata manis. Tempeleng. Anak durhaka, kamu berani tidak hormat pada Nyonya Honglian? Suruh tempeleng, apa kau dengar? Nyonya Honglian, anakku bicara sembarangan. Jangan ambil hati Nyonya. Saya sudah siapkan hadiah istimewa untuk Nyonya. Harus Anda lihat, pasti Nyonya suka. Hei bocah, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Sampah macam ini, masa kau berikan ini? Kau ini tidak berguna. Kau berani? Kau masih ingat? Aku pernah bilang satu hal padamu. Kau tak akan pernah mencapai Istana Naga Putih. Sialan. Menghancurkan hadiah yang kusiapkan dengan susah payah. Aku habis-habisan denganmu. Siapa yang berani tidak hormat? Minta maaf. Aku. Kamu sengaja tidak mau patuh, ya? Kalau begitu, Helian, Ada. sita semua harta keluarga Prasetyo. Semua anggota keluarga Prasetyo dikirim ke medan perang perbatasan. Di sana butuh kuli. Jangan. Tuan Honglian, kumohon. Kumohon. Kamu anak durhaka. Kamu mau menghancurkan keluarga Prasetyo kita. Cepat minta maaf. Maaf. Aku salah. Belum makan, tidak terdengar. Maaf, aku salah. Mohon maafkan aku. Suwen, ini yang kamu pilih. Orang yang membuat keluarga Suryadimu sukses besar.
Pandangan keluarga kalian benar-benar buruk. Kamu sebenarnya siapa? Siapapun aku. Sudah tidak ada hubungan dengan kalian. Ketika kalian sekeluarga bersama-sama memaksaku, aku tidak ada hubungan lagi dengan kalian. Aku sudah bilang pada kalian. Kalian akan menyesal. Ambil hadiahmu, pergi. Hadiahku hancur. Aku akan pakai benda ini untuk mendekat ke Istana Naga Putih. Semua karena kamu. Kamu membuat keluarga Prasetyo kami kesempatan untuk sukses besar hilang. Semuanya. Karena Istana Naga Putih sudah mencabut dukungan pada kita. Maka kita cepat atau lambat akan hancur. Semua ini karena dia. Dia membuat kalian semua mati. Lebih baik kita bertarung habis-habisan. Meskipun kita mati, kita harus bawa dia sebagai tumbal. Kamu bicara apa? Gila. Kalian semua hanya melihat. Lawan sampai mati. Lawan sampai mati. Kalian berani sekali gitu ya. Hari ini aku ada di sini. Siapa yang berani durhaka? Siapa berani durhaka? Kau sebenarnya siapa? Apa hubunganmu dengan Istana Naga Putih? Kau sebenarnya identitas apa? Kenapa Tuan Honglian harus melindungimu? Kalian, aku bilang. Kalian nggak pantas tahu siapa aku. Tapi hari ini ku beritahu kalian, masih ada yang lebih, ada yang di atas. Jadi aku tak keberatan kasih tahu kalian identitasku. Tahu kenapa aku hadir di sini hari ini? Tahu kenapa Honglian akan bersamaku? Dan tahu kenapa Honglian akan suruh kalian minta maaf padaku? Itu karena selama ini aku Honglian Heilian. Kami berjuang bareng. Kami usir musuh, kami berjuang dengan darah, kami jaga tanah air. Tanpa kami bertempur di luar melindungi tanah air. Kalian kaum kaya tidak akan ada lagi. Tanpa kami menjaga satu wilayah, tanah ini akan hancur lebur. Semua milik kalian dari kami. Jadi, kau anggota Istana Naga Putih. Kau hubunganmu dengan kedua tuan? Kami. Rekan. Kau ternyata orang Istana Naga Putih. Ayo, bukannya mau bertarung, bukannya mau mati-matian, bukannya mau mati bersama, ayo. Kenapa? Takut? Dia bukan hanya orang Istana Naga Putih. Halo? Halo? Kamu siapa? Kakek Wijaya, hari ini agak linglung ya. Aku linglung. Siapa orang ini? Siapa yang berani bicara begitu pada Pak Wijaya? Dia dari keluarga Aditya Kerajaan Ibu Kota Nusantara. Nona Dewi, katanya keluarga besar nomor 1 di Ibu Kota Nusantara. Orang yang kamu cari ada di depanmu. Kenapa kamu tidak mengenalinya? Apa katamu? Orang yang kucari, dia ada di sini. Nona Dewi, cepat beritahu aku jauh di ujung mata. Dekat di depan mata. Apa yang kau lakukan? Lepaskan, tolong lepaskan. Tidak mau. Nah, siapa namamu? Pak Wijaya, mau apa kau? Nah, cepat katakan padaku, siapa sebenarnya namamu? Selesai, Budi Wijaya mau mengakui Chandra Wijaya. Budi Wijaya tidak akan benar-benar menyuruh kita bersujud pada Chandra Wijaya, kan? Tenang, lihat situasi dulu. Kan belum saling mengakui. Pak Wijaya, tolong jaga diri. Nak. Aku peringatkan kamu, jangan mendekat. Baik. Karena kamu tidak mau bicara, aku tidak akan memaksa. Kalian semua, sini kalian. Kesini kau. Katakan padaku siapa dia? Apa namanya? Dia. Bilang. Namanya Chen Wijaya. Namanya Chen Wijaya. Kamu Chen Wijaya? Apa, kamu? Kamu Chen Wijaya. Tuan Wijaya, kalian main-main begini apa seru? Tadi kalian, para keluarga besar itu, sangat galak padaku. Chen Wijaya, aku salah. Aku tahu aku salah. Maafkan aku ya.
biarkan aku lihat lenganmu. Tuan Wijaya, sebenarnya kau mau apa? Aku tahu. Aku tahu kau membenciku. Aku akan mengerahkan seluruh kekayaan keluarga Wijaya. Apa yang kau mau, aku bisa kabulkan semuanya. Barang-barang keluarga Wijaya. Ku tuh memang tidak tertarik. Ya. Kau orang Istana Naga Putih. Tak ada tandingan. Tentu tidak tertarik pada barang Wijaya. Nak, kau tahu orang tuamu? Tak punya ayah ibu, dilahirkan dan dibesarkan alam. Bukan begitu, nak. Kau punya orang tua. Tidak. Aku besar di barak militer, aku yatim piatu. Chen Wijaya, kau punya orang tua. Kau anak kami. Apa katamu? Kamu adalah anak kami. Guolin Wijaya, kamu gila. Apa yang kau omong kosong? Nyonya Honglian, aku tidak omong kosong. Aku punya bukti. Anak. Biarkan kami melihatnya. Chen, aku tahu kau membenciku. Dulu saat kakekmu membuangmu, aku gagal melindungimu. Apa yang kau mau sekarang? Aku rela mengganti semuanya. Apa yang kau bicarakan sembarangan? Aku memang bermarga Wijaya, tapi aku bukan anggota keluarga Wijaya kalian. Asalkan kau menunjukkan lenganmu kepada kami, semuanya akan jelas. Kenapa kau harus bersikap pura-pura seperti ini? Bukankah tadi kau mau memimpin untuk menindas aku? Bukankah kau mau membalaskan dendam anakmu? Bukankah kau mau aku meminta maaf padamu? Sekarang, kau bilang padaku kalau aku adalah anakmu. Chen, aku tidak tahu itu kau. Bisakah kau menunjukkan lenganmu padaku? Jangan harap. Apa itu? Seram sekali. Kamu ngapain? Apa-apaan sih? Kamu benar-benar anakku, Raka. Raka! Dia ternyata anaknya Pak Hari Wijaya. Mustahil. Dia benar-benar anak Pak Hari Wijaya. Kamu sungguh anakku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku sarankan jangan ngawur. Cukup dengan satu kataku. Menghancurkan keluarga Wijaya itu gampang. Raka, dengarkan aku. 26 tahun lalu. Aku di ibu kota Nusantara. Saat ibumu mengandungmu, aku sudah menyiapkan namamu. Kamu bernama Raka Wijaya. Tapi saat kamu lahir, tanda ular berbisa di lenganmu dianggap pertanda buruk oleh kakekmu. Jadi, kau dibuang oleh kakekmu. Bohong. Bohong lagi. Waktu itu, aku tak bisa melawan kakekmu. Hanya bisa melihat mereka membuangmu. Kemudian, aku meninggalkan klan Wijaya. Datang ke kota Samudra Gunung. Dengan bantuan Tuan Teratai Hitam, aku baru bisa membangun dasar. Sejak itu aku bersumpah anakku Raka tidak boleh ada yang menyakitinya lagi. Sampai aku dengar Bambang dan Budi disakiti orang. Makanya aku marah sekali. Bukankah mereka layak dihajar? Raka, kamu kakak mereka. Wajar saja kau menghajar mereka. Tadi kau bilang mau ngitung sama aku. Anak keluarga Wijaya disakiti, tentu aku harus hitung. Tapi kau kakaknya, kita keluarga sendiri. Bertengkar itu wajar. Bukankah itu normal? Raka. Jangan dekatiku. Aku tidak punya ayah. Aku tak pernah punya ayah. Aku tak punya ayah dan ibu. Lahir dan besar sendirian. Aku tidak punya orang tua. Lahir dan besar sendiri. Tidak salah. Namamu, umurmu, dan juga tanda lahirmu. Tidak salah. Kamu adalah anakku, Kichen. Kamu adalah anakku. Kichen. Aku separuh hidup berperang. Mana mungkin aku punya keluarga? Aku jelas tidak punya keluarga. Kalian pasti menipuku. Kalian pasti menipuku. Kichen. Aku akan menebus semuanya untukmu. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Keluarga Suryadi. Kalian tahu Kichen anakku. Kalian masih berani menipuku? Kalian semua mata duitan. Masih ingat beberapa tahun ini, bagaimana kalian perlakukan Kichen? Sekarang waktunya kalian menebus dosa. Semuanya berlutut minta maaf pada Kichen. Ki, Pak Ki, aku tahu salah. Baik. Jika kau tidak melakukannya, aku tidak keberatan mematahkan kakimu, membuat kalian berlutut.
Berlutut, berlutut. Tuan Chen, cepat bicara. Kami keluarga Suryadi sepenuhnya bergantung padamu. Kau bilang, kau akan menjilat orang itu. Penguasa tertinggi Istana Naga Putih. Membawa kami sukses besar. Kau pikirkan cara. Hancur. Semuanya hancur. Berlutut sekarang. Qi Chen. Dimas, ini semua salahku. Aku akui. Aku yang salah menilai. Selama ini aku meremehkanmu. Tidak kusangka kau punya status seperti ini. Aku akui. Aku wanita yang berpikiran sempit. Memaksamu masuk penjara. Memaksamu bercerai. Sepanjang hidupku, keputusan terburuk yang pernah kubuat. Sekarang bilang begini. Apa gunanya? Aku tidak mengharapkan maafmu. Aku bisa berlutut minta maaf. Hanya saja, orang tuaku sudah tua. Mereka tak bisa berlutut. Kalau tua tidak bisa berlutut, dulu. Bagaimana kalian memperlakukan Dimas? Saat kalian menyusahkan Dimas, apa kalian pernah berpikir akan begini? Aku bilang sama kalian, kalian semua tidak akan luput. Semuanya berlutut. Pergi. Pergi semua. Aku tidak mau melihat kalian lagi. Anakku baik hati. Meskipun kalian terus menyusahkannya, dia dengan lapang memaafkan kalian. Bersyukurlah kalian. Pergi. Iya, iya. Ya, ya. Selamat Pak Kusuma, bersatu dengan putra. Keluarga Hartono bersedia menghadiahkan villa di tepi danau untuk Bapak Kusuma. Semoga Tuan Dimas memaafkan kekasaran kami sebelumnya. Pak Kusuma, keluarga Santoso bersedia menghadiahkan tanah untuk Dimas. Semoga Tuan Dimas tidak menolak. Keluarga Prasetyo bersedia menghadiahkan kapal pesiar untuk Tuan Dimas sebagai permintaan maaf. Pak Kusuma, sebelumnya anakku bersikap kasar pada Tuan Dimas. Sekarang sudah kuajari dia. Semoga Bapak memberinya kesempatan untuk berubah. Bagaimana menangani kalian? Itu terserah anakku. Aku Kusuma akan mengerahkan segalanya untuk melaksanakan keputusannya. Chen, kamu mau bagaimana dengan mereka? Saat aku masuk tadi, kalian merendahkanku. Bilang aku tidak pantas. Bilang aku bukan orang kaya, nggak pantas masuk sini. Kalian satu persatu mau menghancurkanku. Mau bersekongkol melawanku. Jadi musuhku. Sekarang, kalian mau kasih aku tanah lagi, dan mau kasih aku rumah lagi. Kalian suka berubah arah, lupa setia. Kalian para pengikut angin. Tidak pantas. Kalian sama sekali tidak pantas menjadi pengikut Istana Naga Putih. Ayo Qi Chen, ikut aku ke suatu tempat. Biarkan orang-orang ini hidup sendiri. Nona majikanku ingin bertemu kamu. Nona kamu? Aku tidak kenal kamu. Aku nggak kenal kamu, apalagi nona macam apa? Pergi saja, nanti juga kenal. Dia datang jauh-jauh dari ibu kota Nusantara, khusus untuk menemuimu. Pergi kau! Pergi kau! Semua ini karena kamu! Kamu, Ki Golin. Kalian semua satu kelompok. Kalian semua penipu, penipu. Qi Chen, meskipun kamu orang Istana Naga Putih, statusmu terhormat, tapi kamu tidak boleh bersikap tidak sopan seperti ini. Ayahmu sudah mencarimu selama lebih dari 20 tahun. Aku sengaja menyatukan keluarga kalian, bukan hanya tidak berterima kasih, malah kau bilang aku penipu. Siapa minta bantuanmu? Nak, aku tahu kau masih marah padaku sekarang. Tapi, kamu harus pergi bersama Nona Guyu untuk menemui orang itu. Dia kan tunanganmu. Oke. Ya aku temui. Kau temui sendiri. Dan kamu bukan ayahku. Aku tidak punya ayah sepertimu. Nak, dialah ayahmu, ayah kandungmu. Mustahil. Aku tidak punya ayah. Aku yatim piatu sejak kecil. Kalian semua penipu. Kalian semua membohongiku. Nak, mana mungkin kami membohongimu? Kami sudah mencarimu selama lebih dari 20 tahun. Selamat. Selamat Tuan Ki, keluarga bersatu kembali. Diam! Kalian diam. Tidak. Nak. Mustahil, aku tidak punya orang tua.
Kalian semua penipu. Kalian membohongiku. Kalian membohongiku. Kalian semua penipu. Nak, Guolin, kenapa kamu? Guolin. Guolin, Paki. Paki, ada apa? Paki. Gak nyangka tunanganku ini ternyata orang dari Istana Naga Putih itu benar-benar raksasa. Betul. Mbak, jika Anda menikah dengannya dalam persaingan keluarga, itu pasti bantuan besar. Tapi dia tidak bisa terima Guolin. Dia malah kabur. Kabur kemana? Nggak tahu, keluarga Wijaya sudah mengerahkan semua orang untuk mencari. Siapapun pasti nggak terima jadi yatim piatu selama 20 tahun tiba-tiba muncul sepasang orang tua. Kita juga ikut mencari. Suami yang begitu baik, jangan sampai dia kabur. Nggak nyangka banget. Ternyata Chen Wijaya punya latar belakang begini. Bukan hanya putra Pak Wijaya, tapi juga ada hubungan pernikahan dengan keluarga Aditya Kerajaan di ibu kota. Calon suami yang luar biasa. Kita telah memaksanya pergi begitu saja. Semua salahmu, ide buruk apa yang kamu berikan. Menyuruh dia menggantikanmu masuk penjara, lalu memaksanya bercerai. Aku bilang, kamu yang seharusnya masuk penjara. Ini bukan salahku. Siapa tahu dia punya latar belakang begitu. Semua ini salahku. Aku yang terlalu ingin naik pangkat, ingin keluarga Suryadi maju pesat. Makanya aku menggoda Chen Shize, sehingga keluarga Suryadi jatuh ke nasib ini. Bukan salahmu, salahku. Salahku, mataku sudah rabun. Sekarang semua hubungan dengan keluarga kaya sudah putus. Sepertinya kota Samudra Gunung akan berubah. Gak nyangka Chen Wijaya ternyata punya kekuatan sebesar ini. Nona Dewi Anda datang kemari? Chandra di mana? Bukankah dia bersama kalian? Aku kira dia masih ingat masa lalu. Dia kesini ke tempat kalian? Dia kenapa? Chandra hilang. Hilang? Keluarga Wijaya kerahkan semua orang cari dia 2 hari. Tak ada kabar. Kalian tidak punya kabar? Tak ada. Kalian segera cari dia. Jika dia mengalami masalah, keluarga Suryadi kalian akan hancur. Anda? Kalian tak berhak tahu siapa aku. Cepat, beritahu semua orang cari Chandra. Kita harus temukan dia. Mungkin ini kesempatan baik untuk menjilat keluarga Wijaya lagi. Udah ketemu belum? Tadi aku cari juga nggak nemu. Coba cari ke sana. Chen Wijaya pergi kemana sih? Udah nyari di beberapa taman. Iya, dia sembunyi di mana? Kalau aku jadi dia, nggak bakal langsung terima orang tuanya. Apalagi dia udah menderita 20 tahun lebih. Ya, cari lagi. Hari ini harus ketemu dia. Kira-kira dia pergi kemana? Si Chen ini nggak mau jadi putra sulung Wijaya, malah sembunyi. Jangan banyak omong, cepetan cari. Cowok ini kayaknya lagi patah hati. Lumayan ganteng juga. Ajak dia main sama kita. Ayo. Ganteng, sendirian aja. Mau kami temani main? Pergi. Bego, cari mati. Kami ajak kamu main. Kami hargai kamu, jangan nggak tahu diri. Iya, aku nggak tahu diri. Aku nggak ngaku ortu. Aku nggak ngaku Taipan itu. Aku nggak tahu diri. Kamu kenal Taipan Kota Samudra Gunung? Nyibul. Ganti. Baju ini mahal banget, 100.000. Maaf, aku ganti. Simpan ay. Kamu ngibulin gue, Mas Peng.
Ada apa? Mas Peng, mabuk ngamuk. Dia rusak baju gue. Dia hina gue pakai 10.000. Bocah, cewek ini gue jagain. Gak mau mati, bayar. Paman Wijaya, jangan khawatir. Kita pasti akan menemukan Cem Wijaya. Tidak ketemu Cem Wijaya, penyakit lamaku kambuh lagi. Tuan muda Cem sudah ditemukan. Sungguh? Dia di mana? Dia di bar. Bar itu juga milik keluarga Wijaya. Bawa mobil. Lolo, kamu ikut kami ya. Baik. Mubai dan Mingjun masih di rumah sakit. Kalau dia ada di sini, pasti kuseret dia minta maaf ke Cem. Yuk. Kak Peng, kamu harus bela aku. Malam ini aku ikut kamu. Oke. Uang. Aku sudah bayar. 10. Kamu mainin aku? Mainin lo. Kamu yang kumainin. Bocah. Jangan rusuh di sini. Kamu nggak tanya-tanya. Ini milik siapa? Ini milik siapa? Punya keluarga Wijaya. Wijaya. Konglomerat Kota Samudra Gunung. Kepala klan Wijaya. Beliau hargai aku. Menyuruhku jaga bar ini. Kamu berani macam-macam di sini? Ini milik keluarga Wijaya. Takut? Jangan di sini. Mau pergi? Bayar ganti rugi, Kak Peng bisa bermurah hati. Biar pergi. Tidak. Aku benci Wijaya, mau pergi. Bocah, nggak bayar. Tinggalkan nyawamu di sini. Kalian ini sampah. Mau lawan aku? Meski Tuan Golin berdiri di sini, dia pun harus hormat padaku. Kamu pikir kamu siapa? Berani meremehkan Tuan Wijaya. Aku patahkan kedua kakimu. Aku buang kau ke hadapan beliau. Sujud minta maaf. Aku sujud padanya atau kau tanya Tuan Golin? Mampukah dia menerima sujudku? Mulut besar. Pantas. Pukul aku. Ayo. You. Oke. Kau cari mati. Aku kabulkan, kawan-kawan. Bunuh dia. Aku lihat siapa berani. Pak Wijaya Bapak datang? Kalau aku tak datang, apa kalian mau berontak? Pak Wijaya mana berani, kami semua anak buah Anda. Ada apa ini? Budi, cepat sini ada Pak Wijaya, jelaskan semuanya. Anak ini bikin onar di bar kami sedang menghajarnya. Kamu ini apa? Berani menghajar anakku? Nah, kamu tidak apa-apa. Belakangan ini, kamu pergi kemana? Kami terus mencari kamu. Ayo pulang. Bukan. Benar-benar anakmu? Cepat minggat. Kalian, jaga di luar. Nak. Siapa kamu? Aku adalah Bai Luo-Luo dari keluarga Aditya Kerajaan 20 tahun yang lalu di ibu kota Nusantara kakekmu, Yuan Shan Wijaya, mengikat perjodohan dengan kakekku. Kamu adalah tunanganku. Apa sih ini? Pergi. Chen, apa kau tidak merasa sedikit egois? Aku egois? Bukan, saat kau dibuang dulu Paman Wijaya juga sangat sedih. Tapi yang membuangmu adalah kakekmu. Paman Wijaya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk melawan klan Wijaya, Paman Wijaya meninggalkan ibu kota Nusantara dan datang ke kota Samudra Gunung. Paman Wijaya mencarimu selama lebih dari 20 tahun. Selama bertahun-tahun ini, Paman Wijaya setiap hari dilalui dengan penyesalan. Anakku, maafkan aku. Dulu saat kau dibuang adalah keputusan seluruh klan. Akhirnya kakekmu yang membuangmu. Beberapa hari lagi kau ikut aku ke klan di ibu kota Nusantara. Aku akan menuntut keadilan untukmu. Aku akan membuat klan. Dan kakekmu meminta maaf kepadamu. Walau kau benci dia, yang kau benci bukanlah Paman Ki klan Wijaya. Ibu kota Nusantara. Klan Wijaya. Betul. Selama ini Paman Ki tidak pernah kembali ke klan Wijaya. Karena dia juga benci mereka. Klan Wijaya terus menekan Paman Ki, memaksa Paman Ki tunduk. Kembali ke klan untuk dihukum, tapi kamu sama sekali tidak mengaku dia sebagai ayah, membiarkan Paman Ki sendirian ditekan oleh klan Wijaya.
Kamu bersenang-senang sendirian mabuk di bar. Apa kau nggak merasa sedikit egois? Aku. Jadi dulu kakekku meninggalkanku. Apa yang kau lakukan? Apa kau berniat menyelamatkanku? Pernah. Tentu saja aku pernah. Aku mogok makan sebagai protes. Mati kelaparan juga menentang kakekmu yang lakukan itu. Tapi kakekmu tetap pada pendiriannya. Aku pimpin orang memberontak. Mau gulingkan kakekmu, selamatkan kamu. Tapi kakekmu punya banyak pendukung. Mereka mengikatku. Jadi aku hanya bisa pasrah melihat mereka membuangmu. Jadi, semua ini akibat kakekku. Begitu. Ternyata, Qi-chen, kamu bisa memaafkanku sekarang? Aku ingin selama 20 tahun ini, ku tebus kasih sayang ayah yang kurang. Selama ini, kalian baik-baik saja? Baik. Qi-chen, aku dan ayahmu selalu memikirkanmu setiap saat. Bisakah kau memberi kami satu kesempatan? Tante Qin, sudahlah berikan Qi-chen sedikit waktu. Baiklah. Kau mau pulang bersama kami? Ada urusan, kalian pulang dulu, aku akan kembali nanti. Baik. Kami pulang dulu, menunggumu, nanti engkau kembali ya. Ya. Tunggu. Tunggu. Bai Lulu, tunggu sebentar. Oh baik, kebetulan kalian akan menikah. Kenalan dulu ya. Ayo. Ikut aku. Bilang, siapa kamu sebenarnya? Sudah kubilang, kan keturunan kerajaan ibu kota Nusantara Bai Lulu dari keluarga Aditya kerajaan kita sudah bertunangan kakekmu, dan kakekku menjodohkan kita. Kakekku? Dia tidak pantas menjadi kakekku. Meskipun kakekmu bukan orang baik, tapi pertunangan ini aku yang menerimanya. Kenapa kamu menerimanya? Karena kamu ganteng. Wanita dangkal cuma lihat tampang. Aku memang dangkal, kenapa? Jujur aku nggak percaya ini alasanmu mencariku, alasan sebenarnya. Kamu lebih pintar dari yang kukira. Memang ada satu alasan lagi. Bilang. Kamu orang pintar. Aku juga tidak mau berbohong padamu. Memang ada alasan lain. Karena aku butuh dukungan dari keluarga Wijaya. Kamu keturunan keluarga Aditya kerajaan. Masih butuh bantuanku? Bukan kamu. Wijaya. Maksudnya? Kau tahu, keluarga manapun setelah cukup berkuasa pasti berebut kekuasaan. Konflik internal keluarga Aditya pun tak terkecuali. Kini keluarga Aditya memiliki 3 kekuatan. Kekuatanku yang paling lemah. Jadi aku butuh dukungan keluarga Wijaya. Kamu paham? Jadi kamu mau memanfaatkanku? Jangan bilang gitu dong. Pertama, aku pasti suka sama kamu, makanya aku mau menikah denganmu. Kedua, baru dukungan keluarga Wijaya. Suka aku? Kalau kamu cowok jelek, aku malas ketemu kamu. Kamu terus terang banget. Aku ngomong apa adanya, gak pernah sembunyi-sembunyi. Jadi, aku cantik? Lumayan. Kamu suka aku? Lumayan. Suka ya suka, gak suka ya gak suka. Apa maksudnya lumayan? Kalau kamu gak suka aku, anggap saja janji nikah ini batal. Aku gak akan ganggu kamu. Aku langsung ke ibu kota Nusantara. Jadi kamu suka aku gak? Aku paham, kita pulang ke rumah, cari ibu masing-masing. Tunggu. Ada apa? Kamu menyesal? Perjodohan ini sudah tetap membatalkannya. Kurang baik. Sudah kuduga. Kecantikanku tak bisa kau tolak. Kenapa kamu masih suka padaku? Kau. Sudah aku berhenti menggoda. Sedewa Metika game aku mau melakukan satu hal lagi. Apa itu? Aku ke ibu kota Nusantara. Klan Wijaya. Betul.
Selama ini anggota klan Wijaya sering menekan Paman Wijaya. Mereka mau paksa dia tinggalkan properti di kota Samudra Gunung. Pulang ke ibu kota dihukum. Klan Wijaya dulu membuangku. Kalau tidak beruntung, aku sudah mati. Mereka juga ingin ayahku. Suruh Hendra Wijaya minta maaf pada mereka. Cahyo, kamu tadi hampir panggil Paman Wijaya ayah. Jadi kamu juga ingin punya orang tua. Punya keluarga kan? Jangan menyela, aku mau minta penjelasan dari klan Wijaya. Juga biar mereka. Minta maaf Hendra Wijaya. Itu juga bagus. Paman Wijaya selama ini sering dapat tekanan dari klan Wijaya. Aku pikir dia hampir tidak tahan. Dia sakit karena rindu. Kesehatannya juga tidak bagus. Kamu harus pulang menjenguknya. Baiklah, aku duluan ke ibu kota Nusantara. Tunggu kamu. Setelah urusanmu selesai, hubungi aku. Baik. Rara. Tuan kemana saja Tuan beberapa hari ini? Kami sudah mencari Tuan kemana-mana. Aku tidak apa-apa. Begitu, kamu bantu aku lakukan sesuatu. Oh tidak. Dua hal. Tuan silakan. Selidiki klan Wijaya di ibu kota Nusantara. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Selidiki juga. Keluarga Aditya Kerajaan. Katanya keluarga mereka sekarang. Konflik internal parah. Baik Tuan, besok pagi saya laporkan pada Tuan. Tuan, ibu kota Nusantara sekarang di bawah kekuasaan teratai hijau. Keluarga Wijaya adalah yang paling cepat berkembang. Hanya dalam belasan tahun, mereka sudah berkembang setara dengan keluarga Aditya Kerajaan. Saat ini pemimpinnya bernama Gunung Wijaya. Yaitu kakek Tuan. Orang yang membuangku dulu. Keluarga Aditya Kerajaan agak rumit. Lanjutkan. Pemimpinnya playboy. Dia menikahi 3 istri, 2 putra dan 1 putri. Putri itu adalah Lulu Putih. Keluarga Aditya Kerajaan sekarang terbagi menjadi 3 faksi, masing-masing sendiri. Paham. Situasi ibu kota Nusantara penuh intrik. Selain kekuatan yang mengintai, ada juga infiltrasi kekuatan musuh asing. Misalnya, Bajak Laut Timur sepertinya sudah menyusup ke beberapa kekuatan keluarga. Bajak Laut Timur. Dulu saat Istana Naga Putih ekspedisi, mereka tidak bisa memusnahkan mereka. Sekarang mereka berani menginjakkan kaki di negara Nusantara Raya. Kumpulkan orang sekarang, berangkat ke ibu kota Nusantara. Jangan buat musuh curiga. Ibu kota Nusantara aku akan tetap pergi. Kamu ikut aku, nanti ikuti perintahku. Siap, Tuan. Oh ya, suruh teratai hijau di ibu kota Nusantara siap siaga untuk mendukung kita. Saat ini, Istana Naga Putih sudah memutus sumber daya dan kekuatan semua keluarga di kota Samudra Gunung. Lalu keluarga Wijaya? Keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya dipertahankan, keluarga besar lainnya dicoret, angkat keluarga besar baru. Iya. Mundurlah. Kalian berdua tahu salah. Sudah tahu. Chen Wijaya adalah kakak kalian. Apapun kesalahpahaman sebelumnya, kalian harus akur. Paham? Paham, Ayah. Aku sudah panggil Chen pulang. Kita sekeluarga duduk dan makan bersama. Baiklah. Kalian juga bersiap-siap. Pukulan Chen padaku ini aku tidak akan pernah lupa. Kalau dia kembali, semua harta Wijaya jadi miliknya. Ayah tidak akan lama lagi. Harta keluarga Wijaya milik kita. Aku tak izinkan orang lain campur. Kita bisa apa lagi? Ayah sudah menemukan Chen. Aku juga ketemu Chen. Maksudnya? Kamu bilang ada 2 Chen, ayah percaya yang mana? 2 Chen? Adi sudah kembali. Nak, akhirnya kamu pulang. Kemari, cepat kemari. Duduk di samping ayahmu. Duduk! Duduk, duduk. Kamu bawa barang untukku juga. Duduklah. Pak, bu orang ini sama sekali bukan Adi. Dia palsu, dia menipu kalian. Budi, apa yang kau omongkan? Kau anak durhaka. Kau tahu apa yang kau katakan? Kau bilang aku bukan Adi? Benar, kau bukan Adi, kau palsu, kau penipu. Kurang ajar. Identitas Adi sudah aku verifikasi. Dia adalah putraku, dia kakak kandung kalian. Ayah, dia sama sekali bukan kakak. Apa ayah menggunakan tanda lahir di lengannya untuk memverifikasi identitas? Tentu saja, tanda lahir Adi itu unik, aku ingat dengan jelas.
Ayah, tanda lahir pun bisa dipalsukan. Dia sama sekali bukan Adi, tanda lahirnya palsu. Dan aku sudah menemukan Adi yang asli, kakak kandungku yang sebenarnya. Kau menemukan kakak kandungmu? Budi, kamu... Benar, Kak. Kau bisa keluar sekarang. Kak, orang di sampingmu ini yang memalsukan dirimu. Tunjukkan tanda lahirmu padanya. Tanda lahir kalian berdua? Kenapa sama? Lihat, orang ini adalah kakakku. Dialah Adi yang asli. Kau palsu. Kau hanya iri pada harta keluarga Wijaya. Mau ambil bagian. Ketahuan kan? Nggak bisa ngomong lagi. Kupikir, setelah kuajar kamu bisa belajar dari kesalahan. Tapi siapa sangka kamu main drama dengan pura-pura jadi aku. Kamu tahu nggak? Kamu sekarang benar-benar seperti badut. Aku sampai ingin Batman menghajar kamu. Kamu masih pura-pura? Kamu cuma ngincar kekayaan keluarga Wijaya. Orang rendahan sepertimu mau cari muka orang kaya. Tapi aku bilang, kamu salah tempat. Aku nggak peduli kamu dari mana. Aku sarankan berhenti, karena palsu tetap palsu. Kamu cari aktor dari mana? Malah mirip banget ya. Kimubai. Kamu tahu nggak siapa aku? Cari peniru aku. Kamu tahu nggak akibatnya? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir hebat? Kamu memang bukan Ki-chan. Kamu cuman penipu. Kalau kamu tahu diri, lebih baik hentikan aktingmu akibat pura-pura aku tak ada yang sanggup. Kamu terlalu membesar-besarkan dirimu. Kamu pikir kamu siapa? Aku juga menasihatimu. Lebih baik hentikan aktingmu. Ini keluarga Wijaya, bukan tempatmu untuk menipu. Bapak, usir orang ini, dia itu penipu. Kalian berdua. Siapa Chandra? Tentu saja dia. Selama ini saya tahu Bapak selalu mencari kakak rindu sampai sakit. Aku juga ingin meringankan beban Bapak. Aku juga ingin bertemu kakak kandungku. Jadi selama ini diam-diam aku juga selalu mencari kakak, hanya ingin memberi Bapak kejutan. Usaha tidak mengkhianati hasil akhirnya aku temukan. Pak, selama ini aku juga selalu mencari kalian. Aku sangat merindukan kalian. Gunawan, aku benar-benar tidak peduli apakah aku anggota keluargamu, tapi terus terang pendidikan anakmu memang tidak bagus, malah mendidik mubai sampah macam ini. Apa kedudukanmu? Berani bicara begitu dengan bapakku. Percaya nggak satu kataku akan membuatmu susah bertahan, bikin aku susah. Percaya nggak satu kataku bikin keluarga Wijaya susah di kota Samudra Gunung? Satu kalimat menentukan hidup mati keluarga Wijaya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir antara kita siapa yang asli dan palsu? Ini. Karena kalian tak percaya padaku dan membiarkan Bai Wijaya ikut campur, maka kita sampai di sini. Ini sebotol embun kekuatan asli dewa adalah jarahan saya dari dulu, berkhasiat memperpanjang umur. Obati penyakitmu. Sangat cukup. Kamu ambil. Sejak ini kita putus hubungan. Kamu sudah harus pergi. Siapa sekeluarga denganmu? Bai Wijaya meniru aku hukuman mati. Tapi mengingat kita satu ayah, aku ampuni nyawamu. Jika lain kali, kamu harus bayar nyawamu. Kau biarkan hidup. Kalau ada lagi, kau harus mati. Embun kekuatan asli dewa, cek. Ini obat luka terbaik dari negara penjajah timur. Bagaimana bisa jadi rampasanmu? Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku? Tidak ada urusan denganmu. Ki-chan. Gak nyangka kamu anak sulung adik Kiku, jadi aku harus memanggilmu Tuan Ki. Kakek Su, jangan sungkan. Kalau dulu kau tak selamatkan aku luka parah, aku tak tahu. Aku lama berkelana kemana-mana. Kembali Suwen cerita tentang urusanmu. Datang khusus ucapkan selamat adik Ki. Kak Su. Selamat ketemu anak sulung. Selamat, selamat, selamat. Aduh Kak Su, kamu ini tabib tua.
datang pas banget, cepat periksa aku. Mereka berdua, siapa Ki-Chen asli dan palsu? Ada Ki-Chen asli dan palsu? Oh, ini kan mudah. Tinggal tes DNA aja. Aduh, otakku lupa. Tes sekarang juga. Siapa Ki-Chen palsu? Aku minta kamu mengaku sekarang. Kalau nanti ketahuan, aku akan membuatmu tahu cara-cara Guolin. Aku tak peduli siapa dirimu. Lebih baik kamu mengaku kalau kamu palsu atau kau akan menyesal. Benar, jika kamu masih tidak mengaku, kau akan mati mengenaskan. Apa? Mubai mulai gugup. Aku sudah bilang, berani meniru aku adalah hukuman mati. Jika kamu mengaku sekarang, masih bisa kuberi kau kesempatan hidup. Kau nakutin siapa? Kamu memang bukan Ki-Chen. Apa aku takut padamu? Ayo, keras kepala terus. Baik. Aku bilang sekali lagi, siapa yang palsu? Sekarang, maju ke depan. Jika terdeteksi, aku akan mengulitinya, meremukkan tulangnya, dan membuangnya ke sungai untuk buaya. Berani meniru anakku? Dia pasti sudah bosan hidup. Katakan, apakah kamu palsu? Kak Su, periksa dia dulu. Kalau palsu, aku akan tepati janji. Jangan, dia, Mubai mengancamku. Dia memberiku uang untuk berpura-pura jadi Ki-Chen, bukan aku. Kau, Mubai, kau yang suruh. Ayah, dia memfitnahku. Ayah, masa aku bohong sama ayah? Mana mungkin? Kamu takut aku merebut harta keluarga Wijaya darimu. Takut aku merebut darimu posisi pewaris keluarga Wijaya. Membuat skenario ini, kau pikir kami semua bodoh? Kamu tadi pura-pura banget kan? Harta kecil keluarga Wijaya ini, aku sama sekali tidak tertarik. Hanya kamu yang begitu posesif, takut aku rebut. Jadi hari itu di pesta mewah kamu menghalangiku masuk karena takut identitasku terungkap. Apa? Mubai, kamu bilang kamu dipukul. Ternyata untuk menghalangi Chen masuk. Jadi kamu sebenarnya sudah tahu aku anak buangan klan Wijaya? Mubai, saat itu kamu tidak menyebutkan identitas Chen dan menyuruhku balas dendammu, ternyata untuk memanfaatkanku untuk melawan Chen. Jika bukan Nona Lolo yang membongkar identitas Chen kali ini, aku hampir menyakiti Chen lagi. Ternyata ada hal-hal ini. Dan bahkan menghasut ayah melawanku. Mubai, kamu sangat licik sekarang masih mengirim orang untuk menyamar sebagai aku, kamu tahu tidak? Kamu sudah pantas mati 100 kali. Ayah. Rizky sedang berdalih. Rizky sedang menghasut. Aku tidak berpikir begitu. Tentu saja aku tidak berpikir begitu. Kamu masih berdalih. Kamu menipuku. Kau terus menipuku. Aku sangat kecewa padamu. Rizky. Kamu tadi panggil aku apa? Kamu panggil aku ayah. Rizky, tenang saja. Aku dulu bersalah padamu. Kedepannya, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun lagi. Panggil orang yang tadi mengaku sebagai anakku ini. Patahkan tangan dan kakinya, lempar ke sungai. Siap, Pak Cahyadi. Dia yang memaksaku. Rizky, bagaimana kau tangani urusan Bambang? Aku ikut kata bapak. Ki Mubai, kamu berhati busuk. Kamu malah mau melawanku. Ki-Chen, kau tak bisa hukum aku. Kita bersaudara, kau tak bisa hukum aku. Kita satu keluarga. Satu keluarga? Kau mau apa? Semua ini rencana kamu. Kamu seperti si palsu itu, patahkan tangan dan kaki. Ibu. Ayah. Ki-Chen, jangan begitu padaku. Kita satu akar. Kenapa saling menyakiti? Kita satu keluarga. Sekarang baru sadar satu keluarga. Mubai. Chen kalian. Kalian kan saudara kandung. Sudahlah, aku bisa membuatmu hidup, tapi kau bebas mati, hukuman lain menanti. Kedepannya, kamu akan tinggal di ruangan ini. Kamu tak bisa keluar seumur hidup. Kau akan selamanya terkurung di rumah ini.
Cepat ucapkan terima kasih pada kakakmu yang tidak membunuhmu. Bawa turun. Iya. Kim Ming Jun. Soal hari ini aku anggap kita tidak ada hubungan. Soal pesta itu. Aku bisa memaafkanmu. Kuharap kedepannya jangan ada niat jahat lagi. Jika tidak, aku tak akan anggapmu sebagai adik. Kak, ngomong apa sih? Aku mana ada niat jahat? Kak, ngomong apa sih? Mana mungkin aku punya niat jahat? Bagus kalau begitu. Sudah. Kesalahpahaman Cahyo ini akhirnya teratasi. Silakan. Malu. Cahyo selama ini menderita di keluarga Suryadi. Dik Cahyo, aku sudah menghajar mereka habis-habisan. Cahyo, bisakah kamu memaafkan mereka? Pak Suryadi, Anda terlalu berlebihan. Dulu aku luka parah sekarat. Kalau bukan karena Anda, akibatnya tak terbayangkan. Saya berterima kasih pada Anda. Sedangkan Chandra dan lainnya, aku sudah lama tak peduli. Syukurlah. Nah, apa yang kamu alami selama ini? Kenapa kamu masih terluka? Hidupku bertempur. Luka sedikit wajar. Sudahlah. Oh iya. Masa lalu yang buruk itu kita tak bahas. Mulai sekarang, keluarga Wijaya Kota Samudra Gunung siap perintahmu. Keluarga Wijaya di Kota Samudra Gunung siap mengikuti perintahmu. Tapi kompensasi dan keadilan yang pantas kau dapatkan masih jauh dari cukup. Aku akan menuntutnya untukmu. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun kakekmu, Surya Wijaya. Sekaligus perayaan 100 tahun keluarga Wijaya. Kau ikut aku pulang. Kalian pulang ke klan Wijaya di ibu kota Nusantara. Betul, kesalahan yang dilakukan orang-orang itu dulu. Aku mau mereka memberi keadilan pada anakku. Dik Wijaya. Klan Wijaya selama ini penindasan dan kesulitan yang kau alami. Mereka ingin kau menyerah. Kali ini kau pulang. Pasti tidak mudah. Takut apa? Anakku ikut aku pulang. Aku tidak takut. Mereka yang harus takut. Dulu, mereka memutuskan membuang Adi. Mereka seharusnya tahu aku akan kembali dengan anakku menuntut keadilan. Adi, apakah kau takut? Di tanah air ini, tak ada yang kutakuti. Baik. Ini baru anakku yang baik. Kita pulang dulu ke klan Wijaya. Lalu ke keluarga Aditya Kerajaan. Melamar Nona Lola. Apa yang hilang darimu, aku akan mengembalikannya untukmu. Tuan. Kalian datang untuk apa? Qing Lian. Bukankah kamu yang jaga utara? Bai Lian, urusan di timur sudah selesai. Coba ceritakan, ada apa? Tuan, Qing Lian dan Bai Lian sudah di wilayah masing-masing mengadakan pesta besar keluarga kaya. Semua keluarga kaya juga sudah menyerahkan upeti. Baik, coba lihat. Keluarga kaya yang kita dukung, apa yang mereka persembahkan untuk kita? Tuan, ini persembahan dari para keluarga kaya utara untuk Tuan. Silakan lihat. Keluarga kaya ketiga di ibu kota Nusantara Upeti. Dataran 10.000 hektar. Uang bisa terdepresiasi, tapi properti tidak. Semoga Tuan tidak keberatan. Keluarga Permana sekarang bergantung pada kita. Sekarang kedua setelah keluarga Wijaya. Juga keluarga Aditya Kerajaan. Dataran 10.000 hektar bagus. Di daerah dataran tempatkan lebih banyak pasukan untuk berjaga. Cegah invasi musuh dari luar. Ya. Keluarga Wijaya, keluarga kaya pertama di ibu kota Nusantara. Upeti, sebuah kanal. Keluarga Wijaya, Rio Wijaya Gunung. Keluarga Wijaya, Rio Wijaya. Ya, Tuan. Kakek yang konon adalah kakekku. Kepala klan Wijaya adalah Rio Wijaya. 2 hari lagi adalah ulang tahun Rio Wijaya. Juga perayaan 100 tahun klan Wijaya. Mereka juga mengundang Tuan ikut serta ke pesta. Orang-orang Wijaya bilang jika Tuan datang, maka keluarga Wijaya akan sangat beruntung dan merasa terhormat. Mengundangku? Baik. Kamu bilang ke Rio Wijaya, katakan bahwa Tuan Istana Naga Putih hadir tepat waktu. Siap. Teratai hijau, teratai merah. Kalian ikut aku. Mengerti, Tuan. Ini dari keluarga Dongfang, persembahan untuk Istana Naga Putih. Tidak perlu lihat. Bagaimanapun keluarga besar ini, emas, perak, permata. Itu aja.
Teratai Putih, kamu bilang ke keluarga-keluarga besar itu, apapun yang mereka lakukan, cegah infiltrasi musuh luar. Jika bertemu musuh asing lain, bilang kepada mereka, segera kabari Istana Naga Putih. Kami kirim pasukan untuk menumpas. Baik, Tuan. Kartu ini. 2 hari lagi aku akan mengembalikannya sendiri ke Rio Wijaya. Teratai Hijau, bersiap kembali ke ibu kota Nusantara. Baik. Pak Rio, selamat ya. Baik, kakak, kudengar hari ini orang besar yang berkuasa akan datang. Benarkah? Menurutmu, lihat keluarga kaya ini. Meskipun hari ini mereka datang ke perayaan keluarga Wijaya kita, tapi sebagian besar mereka datang karena Tuan Agung itu. Selamat. Orang-orang mata duitan ini mencari info ini lumayan pintar ya. Hal seperti ini tidak bisa disembunyikan. Lihat, Tuan Agung itu bertempur di medan perang kaya raya. Banyak orang ingin bertemu tapi tidak punya hak. Setelah perayaan dimulai, kita harus berterima kasih sebaik-baiknya kepada Tuan Agung. Benar kakak, nanti di depan Tuan Agung tunjukkan yang terbaik. Mungkin Tuan Agung senang lalu mendukung kamu naik jabatan. Jangan sembarangan bicara seperti itu. Ayah masih hidup. Masih berapa lama lagi dia hidup? Rio, kemari. Bayu, kamu juga kesini. Kalian berdua, dengar baik-baik. Hari ini adalah hari besar. Jangan mengecewakan aku. Tunjukkan dengan baik bakat dan kemampuan kalian di depan Tuan Agung. Berikan kesan yang baik. Ayah, aku pasti akan tunjukkan yang terbaik. Tuan Agung itu pasti akan menghargai aku. Tapi adekku, nanti jangan mempermalukan keluarga Wijaya. Jangan sampai Tuan Agung mengira semua keturunan Wijaya adalah pemalas. Apa yang kamu katakan? Selama ini, dalam hal apa kamu bisa menyaingi aku? Kalau kamu bukan kakakku, aku tidak akan pernah mengalah. Apa yang kamu bilang? Apa yang kalian ributkan? Kita semua satu keluarga. Kita harus bersatu melawan musuh luar. Cahyo Wijaya itu datang lagi dari kota Samudra Gunung dan membawa anak terkutuk. Mereka adalah anak buangan keluarga Wijaya. Kalian tahu apa yang harus dilakukan kan? Anak terkutuk yang dibuang kakekku 20 tahun lalu? Anak itu ternyata tidak mati. Anak itu beruntung, masih hidup. Usianya seumuran kalian? Hanya anak buangan keluarga Wijaya, tak lebih dari orang tak berguna yang dibenci semua orang. Untuk apa dia kembali? Di saat ulang tahun kakek, dia kembali hanya untuk membuat kakek tidak senang? Dulu membuang Cem Wijaya adalah keputusan bersama. Hari ini Cem Wijaya kembali. Apa maksudnya? Perlukan aku katakan. Golin Wijaya selama ini hidup tidak bahagia di kota Samudra Gunung. Ini dia mau membawa Cem Wijaya kembali untuk bergantung pada keluarga Wijaya. Mungkin juga Golin Wijaya membawa Cem Wijaya kembali untuk membagi harta warisan. Apa dia pantas? Dulu Golin Wijaya sendiri yang melarikan diri. Selama ini kami sudah menekannya, tapi dia tidak mau mengaku salah. Kalau begitu, Cem dan Golin Wijaya, kakek tidak suka pada mereka. Berani-beraninya mereka kembali, berani sekali ya. Kalau mereka membuat onar di tempat akan memalukan. Hari ini sangat penting. Tuan Kepala Aula juga akan datang. Jangan sampai Tuan Kepala Aula melihat aib keluarga Wijaya. Begitu melihat mereka, usir mereka. Baik. Nak, perayaan 100 tahun keluarga Wijaya ini banyak keluarga besar ibu kota Nusantara datang. Pestanya meriah. Tentu saja. Katanya. Hari ini pemimpin Istana Naga Putih juga datang. Banyak keluarga besar ingin menghadapnya. Ya, dia akan datang. Kemarin aku lihat kamu dengan Puan Honglian hubungannya baik, dia juga melindungimu. Itu. Anak nakal. Nggak kusangka kamu punya koneksi sebanyak ini. Nanti di depan Puan Honglian tampil bagus. Oke. Ayo. Aku pasti. Adik lama tidak bertemu ya. Ini adik kan? Ini kok jadi begini sih? Kamu meninggalkan klan Wijaya kami, di luar sampai kelaparan. Enyah. Dik, kamu datang tanpa undangan. Kamu yang harus pergi, kan? Selama ini kalian terus menekan saya. Bukankah kalian ingin saya kembali mengaku salah? Aku kembali. Kenapa? Masih ingin aku pergi?
Dulu ingin kamu kembali mengaku salah. Hari ini kami tidak menerima kalian. Aku ulangi, Enyah. Dik, makin besar kepala, siapa kasih kamu nyali? Anakku Kicen kasih aku nyali. Kalian ini lalat apa? Kamu Kicen? Aku? Kamu itu yang dulu karena ada tanda lahir di tangan, dibuang kakek, dianggap anak sial. Kok kamu belum mati? Kalau aku sepertimu, lahir tapi tak dirawat, akhirnya dibuang orang, aku sudah mati saja. Aku kabulkan. Kicen berani main di sini, kamu mau apa? Gedor. Kamu. Aku sisakan nafasmu, mulutmu jangan begitu kotor. Kurang ajar. Cahyo, kamu berontak. Kamu tahu hari ini hari apa? Asal aku mau. Hari ini bisa jadi hari kematian keluarga Wijaya. Aku pikir kau sudah gila. Ayo semua lihat. Anak ini adalah anak buangan keluarga Wijaya. Sejak saat dia dibuang, dia bukan lagi keluarga kami. Hari ini adalah hari yang istimewa. Tak kusangka, mereka malah balik dengan muka tebal. Dan Hendra Wijaya, lihat saja dirimu. Perlu aku carikan peti mati untukmu. Istirahatlah sebentar. Agus Wijaya. Eko Wijaya. Dulu, saat Cahyo lahir, hanya karena di tubuhnya ada tanda lahir kecil, kalian malah bikin masalah besar. Kalian bilang anakku pembawa sial dan berusaha dengan segala cara untuk membuangnya. Kalian juga menghasut kakek untuk melakukan hal ini. Dendam ini sudah kusimpan 5 tahun. Kalian tahu selama 20 tahun ini bagaimana aku menjalaninya? Aku tak henti-hentinya memikirkan untuk membuat kalian berlutut minta maaf pada Chen. Hari ini, aku bawa Chen kembali. Aku akan menuntut keadilan untuk Chen. Kamu dan kalian semua harus berlutut minta maaf pada Chen. Kalian mau kami minta maaf? Hanya kalian berdua, kalian tidak pantas. Kamu, Guolin Wijaya, hanyalah orang terkaya di kota Samudra Gunung. Kekuatan kecilmu itu dibandingkan dengan klan Wijaya kami. Apa artinya? Apa hakmu untuk ikut campur di sini? Dan kamu, orang pembawa sial. Dulu membuangmu adalah keputusan paling tepat, bagus sekali. Kalau tidak, keluarga Wijaya kami tidak akan menjadi keluarga nomor 1 di ibu kota Nusantara. Kamu benar. Keluarga Wijaya bisa menjadi keluarga nomor 1 di ibu kota Nusantara, sepenuhnya karena aku. Kalau tidak, kamu kira itu karena kalian. Tentu ada jasamu di sini. Justru karena kamu, orang pembawa sial ini, yang membawa pergi kesialan, keluarga Wijaya kami bisa seperti sekarang. Kamu tidak seharusnya kembali. Harusnya kau lenyap bersama nasib buruk itu, hancur bersama. Kamu masih belum pergi. Apa mau semua keluarga besar di kota lihat kita jadi bahan tertawaan? Bercanda? Kok berani berbuat tidak berani bertanggung jawab? Hari ini aku datang ke sini supaya semua orang melihat bagaimana kalian dulu memperlakukan aku. Kalian semua, kalian munafik, semua kelihatan bagus, tapi dalamnya busuk. Ayah, bunuh dia. Balaskan dendamku. Aku nggak bisa terima ini. Baik nak, tenang, aku pasti akan membuat Kicen membayar harganya. Ini salahmu sendiri orang, kemari. Nak, hati-hati. Orang-orang ini kurang banget, aku kasih kamu satu kesempatan lagi, panggil lebih banyak orang. Anak muda, jangan terlalu sombong. Kalau nggak sombong, namanya bukan anak muda. Dik, kau punya anak yang hebat ya? Karena kau mencari mati, ya udah, aku kabulkan. Keluar. Bagaimana? Ini cukup untuk kau lawan? Tidak cukup, sama sekali tidak cukup. Ayo, tambah lagi. Kau pura-pura sampai kapan? Serang. Hati dan pikiran bersatu, pikiran dan napas bersatu, napas dan tenaga bersatu, serang. Sudah kubilang kan, mereka sama sekali tidak cukup. Sampah semua, pergi. Chandra, aku benar-benar meremehkanmu.
Eko Wijaya, hari ini aku ingin kakek. Beri Chandra penjelasan. Enya. Jangan harap. Hari ini Tuan Besar akan datang. Aku tidak ingin dia melihat aib keluarga Wijaya kami. Aku juga tahu apa tujuan kalian. Bukankah kalian cuma ingin bagi-bagi harta Wijaya? Aku setujui. Kamu bilang apa? Aku mau harta kalian. Bukan? Kamu sialan, masih hidup saja. Kamu pasti hidup tersiksa. Kamu sekarang sadar kamu anggota keluarga Wijaya, lalu mau balik ke Wijaya cari untung. Isi sendiri nominalnya. Anggap saja aku beri ke anjing. Anggap saja aku kasih ke anjing. Isi sendiri berapa yang kamu mau. Anggap saja aku kasih ke anjing. Kamu menghina aku. Aku bilang jujur padamu, dulu kakek yang membuangmu. Dia tidak pernah menganggapmu sebagai keturunan keluarga Wijaya. Begitu dia muncul, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Kalau begitu, suruh dia keluar. Suruh Rio Wijaya anjing tua itu keluar, biarkan dia lihat. Lihatlah anak buangan yang dulu dibuangnya, sekarang bagaimana dia datang balas dendam. Keras kepala. Salah. Dulu kami salah. Kami dulu seharusnya membunuhmu, pembawa sial, agar tidak ada masalah lagi. Tidak kusangka. Itu adalah kata-kata paman kandungku yang diucapkan langsung padaku. Kalau begitu, mulai hari ini, kamu tidak perlu tinggal di Wijaya lagi. Keluarga Wijaya akan berganti kekuasaan. Aku yang bilang. Mana para keluarga besar? Sini Mas Agus, keluarga Wibowo ada di sini. Keluarga Susilo juga ada. Hari ini Yang Mulia Pemimpin Istana Naga Putih juga akan hadir langsung. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kita semua untuk mendekatkan diri kepada pemimpin istana. Pembawa sial dari keluarga Wijaya ini. Anak buangan keluarga Wijaya malah datang mengacaukan acara. Untuk merusak kesempatan kalian bertemu pemimpin istana. Kalian setuju nggak? Tidak setuju. Mas Agus, hari ini kita semua datang untuk pemimpin istana. Sama sekali tidak boleh ada yang membuat keributan di sini. Hari ini adalah hari penting bagi keluarga Wijaya. Siapa yang melawan Mas Agus berarti melawan keluarga Wibowo. Mas Agus, apa yang perlu kami lakukan? Dia, Bima Wijaya, hanyalah pengkhianat klan. Dia, Chandra Wijaya, hanyalah anak buangan. Kita bersatu. Putuskan semua bisnis mereka di kota Samudra Gunung, potong aliran dana mereka, lalu suruh mereka berlutut di depan pemimpin istana dan minta maaf. Mas Agus, setelah kau bilang begitu, aku jadi ingat keluarga kami ada hubungan bisnis dengan Bima Wijaya. Aku akan segera memotong pasokannya. Chandra Wijaya. Kau hanya mengandalkan Bima Wijaya kan? Sombong banget. Sekarang bisnis Bima Wijaya sebentar lagi bangkrut, kau nggak punya andalan lagi. Sekarang, apa kau berani sombong padaku? Kalian sampah. Kira dengan begini aku bisa tunduk? Aku bisa memulai dari nol di kota Samudra Gunung, menjadi orang terkaya? Masa aku takut sama kalian? Dulu kalian bersekongkol melawanku. Sekarang kalian bersatu lagi melawan ayahku. Bertahun-tahun berlalu, cara kalian bertindak sungguh tidak berubah sama sekali. Kalian pikir aku yang dulu sama dengan aku setelah 20 tahun? Agus Wijaya, kalian semua. Hari ini aku tegaskan di sini. Siapa yang berani melawan ayahku berarti menjadi musuhku. Akibatnya jika menjadi musuhku, kalian sanggup menanggungnya? Kitchen, kamu nakut-nakutin siapa? Kamu pikir aku nggak pernah nyelidikin kamu? Kamu cuma menantu laki-laki yang numpang di keluarga Suryadi. Kamu direndahkan dan dicibir keluarga Suryadi. Sekarang pura-pura apa? Aku pikir kamu hebat banget. Ternyata cuma menantu ikut istri. Keluarga Suryadi kelas apa? Benar-benar mempermalukan keluarga Wijaya kita. Anak buangan keluarga Wijaya masih berani ngomong besar di sini. Betul, kami melawan Ki Gwolin. Terus kenapa? Masa kamu sendiri mau melawan kami? Cepat pergi, sadar diri. Kalian bukan lawan kami, para keluarga besar. Sepertinya selama ini, kalian terlalu nyaman. Sampai berani bicara begitu sombong. Berani bilang tidak ada yang bisa menandingi kalian. Lalu apa kalian pernah memikirkan aku? Kamu pikir kamu siapa? Yang Mulia King Lian dari Istana Naga Putih. Kepada kami para keluarga besar, juga sangat memperhatikan. Dengan koneksi dia, kami bisa seenaknya berjalan di ibu kota Nusantara. Dia juga akan melindungi kami. Siapa yang berani melawan kami? Sepertinya kalian benar-benar tidak tahu, selalu ada yang lebih hebat. Hari ini aku bilang begini, kalau aku mau menindak kalian, dia King Lian ada di sini, juga nggak bakal bisa nolong kalian. Sombong.
sombong. Sombong sekali kau. Kau Kicen masih hidup bagus, Pak Guolin, Pak Guolin. Tidak kusangka kau berhasil menemukan putramu sendiri. Aku benar-benar meremehkanmu. Kau memang kurang pandai menilai. Kalian kembali untuk menagih utang, ya? Aku ingin kalian beri keadilan untuk Kicen. Dulu kau membuangnya. Aku buat kalian menyesal. Orang yang sukses besar harus berkorban. Saat Kicen lahir, dia adalah pembawa sial akan mendatangkan bencana bagi keluarga Wijaya. Aku membuangnya saat itu sudah sangat baik. Tidak membunuhnya dengan tanganku sendiri sudah merupakan pengampunan. Jika tidak membuang buah busuk ini, apakah keluarga Wijaya masih punya kedudukan seperti sekarang? Jadi sampai hari ini kalian masih tidak punya rasa bersalah sedikit pun? Bersalah? Kenapa bersalah? Kicen, kau datang hari ini. Aku tidak menyambutmu. Kau tahu hari ini hari apa? Hari ini adalah Tuan Istana Naga Putih yang mulia Kunjungan Agung. Aku tidak ingin kamu, si pembawa sial, di sini. Baik. Bagus sekali. Kalian sangat mengecewakanku. Kalian tahu? Tuan Istana Naga Putih yang kalian kagumi. Tuan Istana Naga Putih yang kalian hormati. Dia tidak akan suka kalian. Dia hanya akan benci kalian. Berani kau, anak durhaka. Kau tahu, untuk sambut Tuan Istana Naga Putih. Kami sudah menunggu berapa lama? Kau tahu, kami sudah mengundang berapa kali, baru Tuan Istana Naga Putih mau bicara. Kau berani ngomong gitu, kau? Enyahlah kau. Aku nggak pergi hari ini. Aku hari ini mau berdiri di sini melihat kalian menyesal. Aku akan bikin kalian menyesal berat. Benar. Kalian harus beri keadilan untuk Chener. Keadilan? Bukannya cuma mau uang? Oke. Berapapun, bilang saja. Kau speak ya? Apa aku butuh uang kotor itu? Kau tahu baik siapa Pomengke bisa beli segalanya? Kedepannya keluarga Wijaya tak akan lagi dapat dukungan Istana Naga Putih. Ini yang kuberi dokumen berharga untuk Tuan Istana Naga Putih. Kenapa di tanganmu? Bilang kenapa ada di tanganmu? Tidak. Barang ini aku berikan pada Tuan King Lian. Sekarang kenapa ada di tanganmu? Hei. Kaget. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Anak durhaka, kau merobeknya. Kau. Durhaka. Sialan, dasar pembawa sial. Pemimpin Istana Murka. Keluarga Wijaya kita akan celaka besar. Iya, pemimpin Istana Geram. Keluarga Wijaya kita akan celaka. Bajingan, kalau pemimpin istana marah, kita juga ikut celaka. Kau pembawa sial, kau mencelakakan kami. Setelah pulang, kau lakukan ini. Kau pulang saja, langsung bikin masalah buat Wijaya. Aku salah membuangmu dulu. Seharusnya aku kubur kau hidup-hidup. Kalian benar-benar tidak mau berubah. Ini ulahmu sendiri. 20 tahun lalu, aku tidak menguburmu hidup-hidup. Kau jahat sekali hari ini. Aku akan membuatmu membayar mahal. Baiklah, baiklah. Aku ingin lihat ada berapa orang hari ini yang bersamamu, Rio Wijaya. Orang. 3 orang ini adalah pendekar terbaik di ibu kota. Rizky. Hari ini kau jangan harap keluar dari sini. Aku akan membuatmu membayar mahal. Hari ini tak ada yang bisa membuatku pergi. Masih kata itu. Aku hari ini harus ganti kepemimpinan keluarga Wijaya. Besar mulut. Tangkap dia. Siapa berani? Siapa yang berani? Tuan King Lian, rupanya kamu. Tuan King Lian, lihat. Ini barang untuk Tuan Pemimpin. Dirobek oleh anak ini. Ini bukan urusan keluarga Wijaya. Tuan King Lian, kau harus jadi hakim. Tuan King Lian anak ini dulunya dia bagian dari keluarga Wijaya. Dibuang bertahun-tahun lalu. Dia dengan keluarga Wijaya sekarang tidak ada hubungan sama sekali. Tuan King Lian saat menghukumnya, jangan salahkan kami. Ya, Tuan King Lian.
Aku mau orang menangkap anak ini untuk minta maaf pada Tuan Pemimpin. Rio Wijaya, aku menyelamatkanmu, kau tahu? Kalau kau berani bertindak, kau akan mati. Tuan Bayu, apa maksudnya? Anak nakal ini yang merobek. Hadiah untuk Tuan Pemimpin. Aku suruh tangkap anak ini. Sedang minta maaf kepada Tuan Pemimpin. Kau berani? Jangan pedulikan aku. Lakukan apa yang seharusnya. Rio Wijaya, cepat minta maaf. Maaf, Tuan Bayu. Bukan padaku, tapi padanya. Kenapa? Tuan Bayu anak inilah yang mengacaukan acara dan merobek hadiah terbesar yang kuberikan untuk Tuan Pemimpin. Dia sangat jahat. Tuan Bayu anak ini datang tanpa undangan, dialah pengacau. Aku sarankan sebelum Tuan Pemimpin tiba tangkap dia dulu. Kau berani, kalau tidak minta maaf, jangan salahkan aku kalau aku tidak segan. Masih bengong? Kichen, sebenarnya kamu siapa? Kenapa kakak Qinglian membantumu habis-habisan? Aku minta maaf, biarkan aku juga mengerti. Tahu nggak? Sebenarnya kalian tidak pantas tahu siapa aku. Tapi aku akan membuat kalian menyesali perbuatan masa lalu. Aku akan membuat kalian tahu betapa piciknya kalian. Aku akan membuat kalian tahu, dulu kalian keluarga Wijaya membuangku. Itu adalah keputusan paling keliru yang kalian buat. Dulu kau membuangku terbawa arus sepanjang sungai. Aku tiba di sebuah kamp militer. Seorang tentara menyelamatkanku. Penyelamatku adalah pemimpin Istana Naga Putih. Kamu dapat kesempatan sehebat ini? Sejak aku ingat, aku dan 7 teratai Istana Naga Putih bertempur bersama. Jika bukan karena kami, bagaimana bisa ada kalian para bangsawan? Jika bukan karena kami, bagaimana kalian bisa hidup tenang? Jadi kamu orang Istana Naga Putih, apa hubunganmu dengan Qinglian? Aku dan Qinglian seperjuangan. Terima kasih Tuan Kamistara. Wah, bagus sekali, bagus sekali. Keluarga Wijaya punya penerus akhirnya masuk Istana Naga Putih. Arga Wijaya. Aku bukan keturunan keluarga Wijaya sejak kau membuangku 20 tahun lalu. Mulai saat itu, aku sudah bukan lagi keturunan keluarga Wijaya. Chandra Wijaya, kau masih mau kembali? Katakan apa yang harus kulakukan agar kau setuju aku kembali? Company. Iya, kembali kau punya status di Istana Naga Putih, bisa bawa keluarga Wijaya berkembang lebih besar. Aku bisa beri status pemimpin klan Wijaya, juga kuberikan padamu. Semua aset keluarga Wijaya bisa kau kelola. Kenapa masih melongo? Cepat minta maaf pada keponakanmu. Biarkan dia kembali. Chandra, kembalilah kita sekeluarga. Kenapa sampai begini? Paman minta maaf padamu, aku tak tahu diri. Adik, katakan sesuatu. Kurang ajar. Adik, kita satu keluarga. Pergi. Kamu bukan keluargaku. Memang kurang ajar. Kalian tadi bagaimana memperlakukan aku? Kata kamu aku nggak pantas, mau mengusirku. Kamu bilang aku pembawa sial, bilang aku harus binasa. Kamu bilang aku bawa sial, mau menguburku hidup-hidup. Dulu kamu membuangku, itu keputusanmu kan? Sekarang kamu minta aku kembali. Apa aku sampah? Mau buang ya buang. Aku kasih tahu kalian, mustahil. Kichen, kamu mau aku bagaimana? Kamu mau aku lakukan apa? Biar kamu mau maafkan aku. Maafkan kamu? Oke. Setujui 2 syaratku. Aku beri kalian 2 pilihan. Pertama, aku hentikan semua sumber daya keluarga Wijaya, semua jalur, tidak ada lagi klan Wijaya di ibu kota Nusantara. Jangan begitu Rizky. Keluarga Wijaya sudah berbisnis di ibu kota Nusantara lebih dari 100 tahun. Hingga bisa seperti sekarang ini. Aku tidak ingin keluarga Wijaya hancur di tanganku. Mulai sekarang aku malu menghadapi para leluhur keluarga Wijaya. Kamu tidak setuju?
Rizky, aku tahu ini salahku. Aku salah. Aku dulu tidak seharusnya begini. Sekarang aku tahu aku salah. Aku minta maaf padamu. Aku mohon jangan hancurkan keluarga Wijaya, ya? Kamu takut aku hancurkan keluarga Wijaya? Tapi dulu kau hampir hancurkan aku. Tidak, Ku beri kau pilihan kedua. Baik, asal kau tak hancurkan keluarga Wijaya, aku lakukan apapun. Kau bilang aku pilih kedua? Terburu-buru amat, aku belum bilang apa pilihan kedua. Kau bilang. Yang kedua, kalian semua keluar dari keluarga Wijaya. Jangan bawa sepeser pun dari keluarga Wijaya. Berdiri sendiri, keluarga Wijaya ku ambil alih. Apa? Ini terlalu... Keterlaluan. Keluarga Wijaya. Kalian jangan tidak tahu diri. Lihat semua ini. Siapa yang berikan semua ini? Rizky, apa ini yang kau mau? Yang ku mau banyak. Tak banyak. Tak banyak ya? Karma. Dulu aku percaya fitnah, katanya kamu pembawa sial, yang bawa sial buat keluarga Wijaya. Aku kesurupan lalu aku membuangmu. Saat aku membuangmu dulu kamu pegang jariku sambil tertawa terus. Tertawa terus saja, saat itu aku tahu, aku udah berbuat dosa karma berputar. Karma sendiri, ya oke. Ya, aku janji padamu. Tapi aku minta tolong satu hal. Bilang? Aku ingin kau tinggal 2 pamanmu dan saudara laki-lakimu. Nanti mereka juga bisa mengurus keluarga Wijaya untukmu. Paman kakak, kamu tidak usah repot, akan ada yang bersamaku mengurus keluarga Wijaya. Yusuf Wijaya, kamu tidak dengar. Pilihan kedua adalah semua orang pergi, tidak boleh membawa uang sepeser pun. Chandra Wijaya, apa kamu tidak bisa memaafkan mereka? Maafkan mereka. Dengan sikap mereka tadi, apakah mereka mau melepaskanku? Karma. Karma. Mulai saat ini, klan Wijaya di ibu kota Nusantara. Ku ambil alih. Selamat datang, Tuan Besar. Selamat ya Kicen, kamu lebih cerdik dari yang kukira. Kamu ternyata jadi kepala klan Wijaya, bagaimana? Enak jadi bos? Ah, sudahlah, jangan ledek aku. Bilang ada apa panggil aku? Apa ada urusan? Urusanmu sudah beres? Bukankah kita perlu bicara urusan kita? Urusan kita? Baiklah, kamu tidak akan ingkar kan pertunangan kita? Aku udah bilang ke keluarga ntar beberapa hari aku bawa kamu pulang, ketemu orang tua. Ketemu orang tua? Iya, kamu sekarang adalah kepala klan Wijaya, keluarga Wijaya and kita. Tapi kita setara, aku bangga bawa kamu pulang. Tapi keluarga kamu penuh konflik internal. Aku paling benci hal seperti ini. Apa yang kamu takutkan? Kamu kan masih di Istana Naga Putih. Kamu di sana ikut siapa? Aku. Aku tak ikut siapa. Kamu udah lihat kepala Istana Naga Putih? Laki atau perempuan? Sepertinya laki-laki. Laki-laki. Ganteng nggak? Kamu kenapa sih? Kamu udah punya pertunangan. Masih mikirin cowok lain ganteng nggak? Aku cuma penasaran. Itu kan pimpinan Istana Naga Putih. Tokoh besar. Ayo cerita, lihat pimpinannya belum? Tampan? Mungkin. Kira-kira seganteng aku. Seganteng kamu, kalau begitu aku mau lihat. Kau... Ah, aku bercanda. Aku sudah punya kamu. Aku bukan perempuan genit. Ada apa, Guyu? Nona, baik kamu lari kemana? Nenek buyut cari kamu. Kata dia cari jodoh untukmu. Lagi dijodohkan? Baiklah, nanti aku pulang. Gimana nolak dia? Aku pulang dulu, lusa. Kamu cari aku ke keluarga Aditya, aku tunggu. Oke. Lusa. Pasti datang.